Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan pertama di tahun ajaran baru 2021-2022. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Nah, materi kita pada hari ini yaitu pelajaran pertama dengan judul Mari Belajar Surah Al-Falaq. Submateri membaca Surah Al-Falaq. Nah, apa itu arti daripada Surah Al-Falaq? Kata Al-Falaq yaitu memiliki arti waktu subuh. Sedangkan Surah Al-Falaq ini termasuk surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Falaq, terlebih dahulu anak-anakku perhatikan kata per kata daripada surah Al-Falaq. Kita perhatikan dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan pada kata al-falaq. Qaf ini apabila kita berhenti atau terdapat di akhir kalimat, akhir ayat, maka kita akan mensukunnya. Ini dalam ilmu tajwid disebut dengan qalqalah kubra. Qalqalah artinya memantul, sedangkan kubra artinya besar. Jadi kita harus membacanya dengan memantulkan dengan keras. Nah, berikut huruf qalqalah. Ini terdapat 5 huruf. Yang pertama yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kelima huruf ini apabila terdapat di akhir kata atau di akhir ayat, kita harus mensukunnya dengan caranya kita memantulkan dengan keras. Contohnya di ayat pertama yaitu al-falaq. Jadi apabila anakku membaca al-falaq itu kurang benar ya, tepatnya al-falaq. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Kita perhatikan pada huruf nun sukun dengan huruf shin. Ini dalam ilmu tajwid apabila nun sukun bertemu dengan huruf shin disebut dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa artinya menyamarkan, sedangkan hakiki artinya benar. Jadi apabila kita membacanya, kita harus menyamarkannya. Dan cara membacanya yaitu dibaca berdengung. Jadi jangan dibaca misya, tetapi harus didengungkan misya. Nah, berikut huruf daripada ikhfa hakiki. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di bawah atau terdapat di belakang nun sukun atau tanwin salah satu huruf ikhfa hakiki, maka harus dibaca berdengung. Dan hukum bacaannya disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, kita lanjut pada ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini sama ya di ayat kedua, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Tadi sudah dibahas, kita lanjut.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi perhatikan pada kalimat an-naffatsati. Huruf sa ini cara penyebutannya, ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Jadi bukan huruf sa ya, bunyinya bukan sa tetapi sa. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin iza hasad. Jadi di sini terdapat huruf yang hampir sama, yaitu shin dengan sin. Jadi anak-anakku harus perhatikan ya ketika membaca. Kemudian huruf zal. Huruf zal ini pelafalannya itu ada pada ujung lidah. Nah, sekarang apa manfaat daripada surah Al-Falaq jika kita amalkan? Yang pertama yaitu kita terhindar dari segala macam jenis sihir. Jadi hendaknya dibaca sebelum tidur agar terhindar dari godaan syaitan, jin maupun manusia. Yang kedua, menghilangkan rasa takut pada kegelapan malam atau kejahatan manusia. Yang ketiga, dapat melindungi kita terhadap kejahatan-kejahatan termasuk dalam perjalanan atau bepergian. Nah, karena manfaatnya, Rasulullah SAW ini sering membaca surah Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Baik anak-anak, sekarang kita membaca surah Al-Falaq secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak? Apa sudah bisa membaca surah Al-Falaq dengan benar? Nah, berikut tugasnya untuk hari ini. Silahkan anak-anakku kerjakan secara mandiri. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.